Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatina wa qudwatina wa mu'allimina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusmi' wa la taqim. Bapak Ibu yang hadirin, alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di jalasa ini, insyaallah disaksikan oleh, mudah-mudahan air hujan yang turun ini jadi saksi atas duduk kita di majelis ini ya. Karena kalau dalam kitab iman kepada malaikat itu jumlah malaikat itu sangat banyak katanya, lebih banyak daripada jadi jumlah malaikat dalam kitab iman kepada malaikat dikatakan jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air yang turun ke bumi ini. Bahkan dalam penjelasan yang lain di setiap tetesan itu dibersamai juga. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi kita dan semoga hujan ini membawa manfaat yang banyak untuk kita semua. Mari malam ini kita membahas satu surah وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Ini bagian pertama dari surat Al-Mulk yang 22 ayat ini ya.
Jadi surat Al-Buruj ini dia punya 4 tema dan kita usahakan membahas tema pertama dari surat Al-Buruj ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jadi kalau lihat biografinya, mari sebentar kita lihat mengenal biografi surat ini ya. Al-Buruj. Oke. Surat ini Makkiyah. Maksud Makkiyah, turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya. Kalau tertibul mushafnya, dalam mushaf surat ke-85 ya. Tapi nanti kalau berdasarkan urutan turun ini turun sebelum surat At-Tin, sesudah surat Asy-Syam. At-Tin itu yang keberapa itu? Masih ingat? Kalau itu cerita di At-Tin kemarin di ini ya. Iya. Berdasarkan urutannya dia urutan yang ke-27. Surat yang ke-27 deh. Yang ke-26-nya Asy-Syam, yang ke-28-nya At-Tin. Ya. Dia 22 ayat, 109 kata dan 465 huruf. 22 ayat, 109 kata dan 465 huruf. Surat ini turun, Bang Ayu semua, ketika kondisi sahabat Nabi. Jadi di Mekah pada saat Nabi SAW beserta sahabatnya sedang menghadapi intimidasi yang kalau bahasa kita itu eskalasinya itu eskalasi itu? Suasana di mana umat Islam itu betul-betul berada di puncak intimidasinya orang-orang kafir Quraisy, ya. Khabbab, sahabat Nabi itu ditangkap, ya, digantung, kaki di atas, kepala di bawah, dibakar, ya, dibungkus pakai daun tikar, dibakar dia. Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disalib, dicambuk, Sumayyah juga seperti itu. Jadi turunnya surat Al-Buruj dalam suasana seperti itu, ya. Surat ini penguat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga penguat untuk sahabat. Kenapa Allah dulu menghibur Nabi, menguatkan Nabi itu lewat wahyu-wahyunya? Karena Nabi belum boleh melakukan perlawanan secara fisik, ya, belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabatnya disiksa, Nabi disuruh bersabar. Sahabatnya disakiti, Nabi tetap disuruh bersabar, gitu ya. Sampai keluarga Yasir disiksa, ibunya meninggal, Nabi tetap menyuruh Ammar anaknya bersabar. Nah, dalam situasi seperti itulah ayat ini turun, surat ini turun, ya. Yuk sekarang kita langsung masuk, saya langsung mengajak kita masuk ke ayat-ayatnya, ya.
Ayat 1, was-samai zatil buruj, demi langit dan apa buruj, dan gugusan bintang-bintang, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah nih ya, Bapak Ibu sekalian, Abang Ayub. Waw di sini waw qasam namanya. Sama seperti wattini wazzaitun waturisin. Itu wawnya adalah waw sumpah. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi kota ini yang aman misalnya. Atau wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi malam apabila sunyi, senyap, hening sekali gitu. Atau wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu wasyamsi waduhaha, dan demi waktu duha misal, ya. Ini juga sama, wassama izatil buruj, demi langit, ya. Allah bersumpah demi langit zati, yang mempunyai, yang memiliki buruj, gugusan bintang. Kalau bahasa kita tuh gugusan bintang tuh rasi, ya. Jadi kalau zat ini yang memiliki, yang mempunyai. Kalau ini demi, ini langit yang memiliki gugusan bintang. Ini ayat kalau ditengok seperti ini, pesannya sederhana dia, ya. Wassama idzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Kata Nabi SAW, kalau kamu sholat isya, bacalah surat-surat samawat. Kata Nabi, surat-surat yang samawat ini, surat-surat yang bercerita tentang langit. Wassama idzatil buruj, wassama iwat-tariq, ya, at-tariq, al-buruj, ada lagi infitar. Gimana bunyinya? Infitar. Izas sama'u fatarat, ya. Wa idzal kawakibun tasarat. Infitar, al-buruj, at-tariq, al-insyiqaq, was-samai apa? Insyiqaq itu gimana nih? Idzas sama'u syaqqat. Gitu ya. Oke. Kata Nabi kalau Isya baca surat-surat itu. Yang menarik yang pertama, surat ini agak beda dengan surat yang lain. Kalau idzas sama'u fatarat, ketika langit-langit itu dipecahkan, atau idzas syam insyiqaq gitu. Idzas sama'u syaqqat gitu, ketika langit digulung. Gitu kan? Surat ini tidak cerita tentang hari kiamat ini. Surat ini justru bercerita tentang keindahan, kelebihan, keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat suasana langit. Dia sama seperti surat Al-Mulk itu. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Yang Allah menciptakan 7 lapis langit itu tanpa ada tiangnya. Tibaqa, ya. Jadi ayat ini beda sama surat-surat samawat yang lain. Kalau samawat yang lain dia cerita tentang kehancuran,
tentang peristiwa hari kiamat, yang ini tidak. Justru menceritakan tentang rasi-rasi bintang, gugusan bintang. Apa hubungannya sama surat ini penguat buat Nabi? Apa hubungannya surat ini tasliyah, penghibur buat Nabi ya? Yuk kita tengok. Yang pertama, Al-Buruj ini ya. Arti katanya dulu ya. Al-Buruj ini kata dasarnya baroja, burjun. Ya, baroja atau burjun. Mana spidol? Kebanyakan kantong lupa. Al-Buruj ini kata dasarnya burjun atau baroja, ya, atau burjun. Ini dua nih. Artinya apa? Ya, apa arti kata ini? Yang pertama, ini artinya kalau menurut kamus, ya, artinya yang pertama baroja itu benteng. Apa kalau ya namanya benteng, tempat berkumpulnya. Kalau buat kita tuh benteng itu tempat berkumpulnya tentara kan ya. Tempat berkumpulnya tentara, camp gitu. Tapi juga dia ini artinya menara atau istana yang tinggi. Burjun ini menara atau istana yang tinggi. Oke, dia punya 3 makna. Ini makna pertama, benteng. Yang kedua, menara yang tinggi. Ya. Nanti yang ketiga adalah baru tadi gugusan bintang, rasi bintang. Tapi kata baroja ini, Abang Ayu, sebetulnya sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Kita sering dengar kata tabarruj. Perempuan tidak boleh tabarruj. Tabarruj itu apa, Mi? Menampakkan kemolekan tubuhnya secara berlebihan. Tabarruj. Oke, bagus misal, ya pokoknya menampakkan bentuk tubuh atau kemolekan tubuh atau kecantikan itu secara berlebihan lah, ya, tabarruj. Jadi yang pertama benteng dulu. Apa arti benteng? Kali ini saya apa ya? Maksudnya buruj itu benteng, ya dia tempat berkumpulnya tentara, gitu kan? Lalu nanti ada di dalam Al-Quran itu burujum musannadah ya. Nanti yang kedua dia artinya menara atau istana yang tinggi. Jadi kalau ada bangunan, ini rumah Bang Iwan kalau tambah sikok lagi jadi Al-Buruj nih Bang. Kenapa? Karena jadi yang paling tinggi di antara yang di bawah sana. Ya. Ada menara paling tinggi di Dubai sekarang. Tahu namanya? Burj Khalifa. Yang paling menara paling tinggi sekali di dunia kan di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Tingginya berapa meter? 800. Berapa itu? Kalau saya ingat saya hampir 900 meter tingginya. 828 kalau saya tidak. 163 lantai. Kenapa dia pakai nama Burj Khalifa? Ya karena dia yang paling tinggi. Burj artinya sesuatu yang nampak dengan jelas. Kalau semua rumah 2 lantai, tahu-tahu ada sekok rumah 6 lantai, 4 lantai, sehingga dia nampak jelas dari arah manapun nampak dengan jelas, itu Burj namanya. Ya, kita nengok ke atas nampak ujungnya, itu Burj namanya. Di dekat Ka'bah ada juga menara jam itu, clock tower, kalau bahasa
Inggrisnya kan, menara jam itu. Orang Arab nyebutnya apa? Burjus Sa'ah. Menara tower, Zam-Zam yang jam besar tuh, yang di di Zam-Zam itu kan ada jam besar, itu orang menyebutnya Burjus Sa'ah, menara waktu untuk menunjukkan jam, gitu ya. Ini maksud menara, jadi sesuatu yang terlihat dengan jelas sekali, tidak ada yang menghalangi, gitu ya. Lalu makna yang ketiga, dia juga berarti gugusan bintang-bintang di langit. Ini arti kata al-buruj, ya. Jadi was-sama'i dzatil buruj, demi langit dan demi. Nah, sekarang kita mulai dari bintangnya dulu nih. Dan demi bintang-bintang yang ada di atasnya, yang terlihat dengan jelas sekali, yang warna-warni, yang punya, kalau rasi kan punya bentuk masing-masing ya. Ada yang posisinya selalu berubah, ada yang tidak, ada yang tetap. Kalau dalam bahasa Arab, bintang itu dia pakai 3 kata. Nih ya. Ada kawakib, ada an-najm, najmi. Jadi kalau sekarang sudah jadi nama anak, anak perempuan namanya siapa? Najma. Pak Kiai itu namanya siapa? Pak Yai, Pak Najmi gitu. Ya. Itu artinya bintang dia. Ada kawakib, ada najmi, ada ini buruj. Ya. Kaukaba, kawakib. Ini artinya bintang semua ini. Ada an-najmi, ya. An-najmi. Ada al-buruj. Nih, saya mau menjelaskan artinya ya. Kalau kawakib ini bintang yang tidak berubah letaknya. Orang dulu sebelum ada kompas, kalau untuk menentukan, orang-orang tua kita lah, kalau untuk menentukan mana barat, mana timur, malam-malam, kalau siang mungkin dia tahu kan, tengok di mana matahari terbit, mana matahari tenggelam, maka tahu mana utara, mana barat, timur. Tapi kalau malam, macam mana cara menentukan arahnya? Mereka pakai kawakib ini, kaukaba ini. Kawakib itu, kalau orang nengok, kita nyebutnya biduk, rasi biduk, gugusan bintang biduk. Kalau nengok biduk yang segi 4 lalu ada panjang apa seperti ya biduk itu, berarti itu arah barat. Petani kalau mau mulai nanam zaman dulu, orang-orang tua kita yang ditengok rasi bintang yang ada di timur. Kalau dia sudah muncul berarti bentar lagi musim hujan. Ya, waluku namanya. Pembelajaran SD. Tapi ya kita tidak pakai juga ilmu itu kan. Ya. Jadi gugusan bintang kalau dalam tafsir dijelaskan yang dekat-dekat dengan kita itu ada 12. Yang masing-masing itu menunjukkan ada gunanya masing-masing. Ya, kalau kita cerita ini, kita mulai dari rasa. Oh ya, maaf, saya lagi cerita kawakib ya. Ini bintang yang tidak berubah ini. Artinya kalau nak nengok di mana arah barat, tengok be kalau orang malam-malam berjalan di mana ada rasi bintang biduk, nah itu barat. Di mana timurnya tengok ada waluku. Orion kalau bahasa sekarang itu. Kalau ini Uno Mayor namanya ya, kalau bahasa astronominya ya. Ini kawakib dia tidak berubah. Tapi kalau an-najmi ini yang sinarnya on off. On off. Twinkle, twinkling, twinkle, twinkle. Kan itu bintang yang berkedap-kedip gitu, ya. Kalau ini ada bintang yang kelap-kelip, maaf, an-najmi ini ya, bintang yang berkelap-kelip, artinya dia jauh sekali bintangnya itu, menunjukkan cahayanya sudah sampai ke bumi.
Cahaya itu 1 detik. Coba yuk, masih ingat tak pelajaran SD gitu, SMP gitu yuk. Cahaya itu satu detik berapa kilo? 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. 1 detik 300.000 kilo. Kalau tap gitu 1 kali, 1 detik cahaya itu 8 kali bumi. 8 kali mutari bumi cahaya itu berjalan. 8 kali mutari bumi itu cuma dalam 1 detik. Jadi kalau cerita Isra Mi'raj macam mana, Allah tahu, Allah lah yang kuasa, ya tak? Orang kemarin tahun 1988 Rusia kirim pesawat ke Mars, Juli. Baru sampai mendarat di Mars kapan? Pertengahan 1990. 2 tahun kemudian baru sampai dia terbang. Ya tak? Nah kata sekarang kan ilmu ya, berapa banyak cahaya yang belum sampai ke bumi ini, saking jauhnya. Yang nampak bintang itu hanyalah yang cahayanya sudah sampai ke bumi. Kalau 1 detik cahaya dari bumi ke bulan itu perlu waktu berapa detik? 1,5 detik. Karena jaraknya hampir 450 km ya. Ini An-Najmi nih, bintang yang kelap-kelip. Kalau ini yang posisinya tetap sama. Nah, kalau Al-Buruj ini dia tadi tuh gugusan bintang-bintang yang menjadi penanda. Kalau dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Al-Maraghi, ini dijelas Al-Buruj ini setidaknya ada 12 yang kita tahu. Oh, kita kecil-kecil Bang paling senang itu dulu. Beli majalah, tengok zodiak, apa nasib minggu ini kan? Sebentar saya tengok ya, apa baik nama rasi bintang tuh ya. Lupa saya sudah. Ada Aries, ada Taurus. Ini kan ada bentuknya masing-masing ya tak? Dan dia ini menarik katanya. Jadi pembatasnya itu garis khatulistiwa. Dikatakan ada 6 rasi bintang yang dia ada di sebelah utara, dan ada 6 rasi bintang yang dia ada di selatan kita, di bawah kita. Kalau yang di utara itu Aries, di sini disebut Aries, Taurus, Gemini. Ada bacanya apa sih? Kalau kita dulu kecil-kecil Cancer apa bacanya tuh? Ada Cancer, ada Leo, ada Virgo. Itu 6 yang ada di utara. Kalau kita baca, ini maaf, saya kenapa cerita ini? Karena cerita orang dulu menentukan kapan nanam, kapan tidak kan. Kalau sudah nampak rasi bintang Aries, ini tiga dia nih, Aries, Taurus, Gemini. Nah, ini mulai munculnya tanggal 21 Maret. Ini menandakan musim semi. Kita udah ketemu musim semi ya tak? Musim gitu cuma 2. Kaget kalau sudah muncul Cancer, lalu apa? Leo dan Virgo itu munculnya nanti tanggal 21 Maret, April, Mei, 21 Juni. Ini tanda musim, habis musim semi, musim semi, musim apa? Dulu kita ke Amerika dulu. Cayonian ya dah. Habis musim semi, musim semi gugur lah. mana pula habis semi gugur? Panas dulu lah. Lupa kita muda-muda dulu sana dah ya. Kaget September, sama tanggal 21 September juga, baru sudah panas, baru musim gugur. Nah, kaget di 22 Desember baru musim hujan apa musim salju yuk? Salju lah. Ayo kita pakai salju lah ya dah. Nah, kapan orang-orang nanam? Di sinilah deh. Ya dah. Tadi
agak berkembang. Ini orang bisa nengok rasi bintang itu dan tahu. Ini salah satu gunanya ya. Kalau ini cerita yang umum dulu kita. Jadi dengan melihat rasi bintang ini tahu ini mau musim apa gitu. Kapan harus nanam, kapan harus bepergian, kapan harus berlibur. Orang Arab kapan dia harus tadi liila fi Quraisy itu. Liila fi Quraisy, kapan dia harus ke Yaman, kapan harus ke Syam. Nengok ini juga. Ya kan? Oh, sudah musim mau semi nih, berarti sebentar lagi musim panas. Berarti kita harus mulai pergi dagang ke Yaman, ke arah laut, karena di sana salah. Kalau musim ini nih, kalau gugur mereka ke Yaman, ke pantai supaya tidak kena dingin. Kalau semi mereka pergi ke Syam supaya tidak kena panas. Ya, ini nanti hubungannya sama Quraisy ya, surat Quraisy. Oke, bukan ini yang jadi titik tekan, ini cuma Kami baca bintang itu masih. Itu ramalan itu bisikan, bukan apa. Dulu kan yuk, sebelum Nabi Muhammad, jin itu kan bebas naik ke langit. Bebas naik ke langit dan mendengar cerita, bocoran informasi yang dibicarakan oleh malaikat yang dapat tugas itu. Sama macam gitulah yuk. Kau pergi yo ke Jakarta bawa ini itu dengar oleh jin tuh. Kaget di sana lakukan ABCD. Kau malaikat nih dengan bahasa kita nih ya Bang. Kamu pergi yo ke Semarang kerjakan ini. Kaget di sana temui ada cerita si A si B. Jadi jin itu dengar duluan. Jadi sebelum malaikat datang mereka sudah mengabarkan. Itulah orang, makanya tukang-tukang sihir itu kemudian tukang tenun, apa istilahnya, tukang ramal. Dari mana mereka dapat kabar? Dari jin yang mendengar bocoran ini. Awal mula ceritanya itu kan dari sana. Tapi sejak zaman Nabi Muhammad itu kemudian tidak lagi. Dan itu yang dibilang dalam surat Al-Muluk itu, rujuman lis syayatin. Al-Buruj ini fungsinya dua. Satu, ini ya, rujum nih, gugusan bintang ini, dia gunanya jadi kalau ada jin yang ingin mencuri-curi informasi lagi ke langit, maka mereka akan dirajam, akan dilempari dengan batu-batu yang ada di sini, ya, untuk merajam para jin. Lalu yang kedua fungsinya ini untuk benteng. Nah, kita mau cerita benteng ini ya. Tafsir lebih banyak menjelaskan makna yang ini. Memang dia wasama izatil buruj cerita tentang keindahan langit yang dahsyat luar biasa itu. Tapi ternyata dalam konteks turunnya surat ini, di saat tadi yang saya sampaikan di awal, sahabat Nabi itu sedang berada dalam puncak genosida. Kalau bahasa kini itu puncak genosida lah ya, dak. Seperti saudara-saudara kita di Palestina ini kan, dilaparkan oleh Israel. Naudzubillah. Jadi dia benteng. Setiap malaikat, dalam tafsir dijelaskan Ibnu Katsir, Al-Munir, Al-Malaghi, dikatakan para malaikat itu di mana mereka, kan kita saya suka baca hadis nih ya. Kalau orang hadir ke majelis ilmu, maka malaikat akan datang ke hadir di majelis itu. Nah, malaikat-malaikat itu mereka di sini berdiamnya. Yang malaikat yang turun sama seperti malaikat misal dalam perang Badar. Dalam perang Badar, ya, kan turun khamsuna alfun, 5.000 malaikat menolong Nabi SAW dalam perang Badar itu. Di mana mereka tinggal, dikatakan mereka istilahnya nge-campnya tuh di mana gitu. Home base-nya di mana? Di sini, di Al-Buruj ini. Ya. Atau kalau dalam Al-Quran ini disebut beberapa ayat ya, maaf, terkait ini tempatnya misah-misah. Misal dalam surat Al-Hijr, walaqad ja'alna fis sama'i buruza
buruja wa zayyanaha lin-nadzirin. Sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit bagi orang yang memandangnya. Atau dalam Al-Furqan itu tabarakalladzi fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit itu gugusan bintang-bintang. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 4 dikatakan ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dikatakan buruj di situ artinya benteng yang tinggi lagi kokoh. Ya. Nah, buruj ini kata tempat para malaikat ngecamp dia, home base-nya malaikat. Yang jumlahnya sangat banyak tadi itu. Apa maksud Allah bersumpah wassama'i dzatil buruj? Di saat Nabi sedang lemah, di saat sahabat-sahabat Nabi disiksa, diintimidasi, ya. Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahu Nabi sekaligus, ya. Kalau buat orang kafir musyrikin, ayat ini kalau buat Nabi, dia ini penguat. Tapi kalau buat orang kafir, dia ancaman. Jadi seolah-olah Allah sedang bilang, wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki buruj, benteng-benteng, tempat di mana para malaikat ngecamp di sana. Apa yang maksud Allah apa? Tadi, malaikat itu siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti tadi Nabi dalam perang Badar Allah turunkan 5.000 malaikat. Nabi di awal-awal perang Uhud juga ditolong oleh Allah. Dalam banyak pertempuran malaikat membantu Nabi. Ada sahabat yang lagi baca Quran, Usaid bin Hudair, karena suaranya bagus sekali. Diceritakan di atas dia malam-malam itu ketika dia sedang mukhayyam tidur di luar di padang pasir. Itu di atas seperti ada lampion banyak sekali gitu. Ternyata itu juga malaikat yang hadir mendengar dia baca Quran itu. Nah, itu para malaikat itu yang dimaksud. Mereka inilah yang ada di buruj itu. Mereka inilah yang siap menolong Allah. Mereka ini tentara Allah yang siap digerakkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk orang-orang yang sabar dalam keimanannya, untuk orang-orang yang yakin bahwa dia berada di jalan kebaikan, gitu kan? Oh, ada orang yang merasa, oh saya dewe, Anda kati kawan. Saya sendiri mengerjakan perintah agama Allah ini. Saya dewean mengerjakan amal soleh ini. Seolah-olah Allah sedang ngomong kepada orang itu, kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri, ada malaikat di atas kamu yang siap menolong gitu. Jadi kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sedang beritahu, demi langit yang memiliki benteng-benteng yang kokoh dan tinggi itu, di sana bersemayam para malaikat yang mereka siap membantu engkau ya Rasulullah gitu. Jadi kata ulama tafsir, ayat ini memberitahu untuk orang-orang tadi yang merasa dewean, yang merasa sendiri di tengah keramaian ketika mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan itu. Ketika dia berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan, ketahuilah bahwa tentara Allah jumlahnya sangat banyak, itu bersama mereka, siap membantu. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ini ya, cerita bagaimana para malaikat ini membantu Nabi misalnya. Dalam surat Ali-Imran ayat 124, "Ittaqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathatin alafin minal malaikati munzalin." Ingat ketika Allah nanti apakah tidak cukup bagi kamu? Allah akan bantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Ya. Nanti di ayat 125-nya Allah katakan khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan tolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. In tasbiru, jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan terus bersiap siaga, bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum, maka Allah nanti akan membantu. Ketika mereka datang menyerang kamu,
Maka seketika itu juga niscaya Allah akan turunkan untuk kamu 5.000 malaikat. Di dalam surat yang lain juga, ini cukup banyak ya ayat yang menceritakan tentang peristiwa ini. Jadi ketika Nabi sedang lemah, Allah ingatkan Nabi, ingat tuh, di atas kita, di langit sana ada makhluk Allah yang siap menolong orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, ini untuk Nabi waktu itu, ini tasliyah, namanya penghibur, bahwa Nabi nggak sendiri gitu. Buat kita hari ini, kalau kita merasa gitu ya, oh tidak ada yang sepaham, oh tidak ada yang memiliki semangat yang sama, tidak ada yang menjaga nilai-nilai kebaikan ini, orangnya cuma sekok dua, jangan pernah berpikir bahwa awak dewe, bahwa awak cuma berdua gitu. Ayat ini memberitahu bahwa ada alam semesta ini mendukung, hanya tadi ada saatnya di mana dia akan turun. Kalau untuk Nabi begitu, kalau untuk orang kafir seolah-olah Allah ngasih tahu ini ancaman. Kamu boleh hari ini sakiti itu orang Islam. Kamu boleh hari ini siksa para sahabat-sahabat Nabi itu. Tapi ingat ya, gitu kata Allah, ingat demi langit yang memiliki benteng yang kokoh dan tinggi yang di padanya ada malaikat-malaikat yang siap menyerang kamu. Jadi ini juga ancaman gitu. Kalau boleh kita pakai bahasa yang kasar gitu ya, ini seolah-olah, jadi yuk ada kawan kita disakiti orang gitu kan, ada sahabat kita disakiti, lalu ada orang yang ngomong gitu, awas kau ya, kaget kawan aku datang galau gitu, tunggu gitulah kurang lebih bahasa was-sama'i dzatil buruj ya. Lalu yang kedua, wal yaumil apa? Wal yaumil mau'ud. Nih ya, tengok ya. Wal yaumil mau'ud. Oke. Ini surat sebetulnya serem ini ya. Dan demi hari mau'ud, wa'dun, demi hari yang dijanjikan. Maksudnya hari apa itu? Ini sumpah ya, demi yaum ini hari. Alif lam ini menunjukkan satu hari yang tertentu. Jadi bukan setiap hari, bukan hari-hari yang biasa, tapi hari yang tertentu ini. Ini menunjukkan tertentu. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari apa ini? Hari kiamat. Hari pembalasan. Ini baru, maaf saya pengantarnya dulu ya, nanti di ayat 4 kita akan ketemu apa maksudnya. Okay? Dan demi hari tertentu yang sudah dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Jadi seolah-olah Allah sedang bilang kepada orang kafir Quraisy yang menyakiti sahabat Nabi itu. Jadi Khabbab bin Ad misalnya dalam sirah dikatakan, dia ngadu kepada Nabi. Dia ngadu kepada Nabi dan dia ngadu itu diabadikan dalam Al-Quran, perkataan Khabbab sahabat Nabi itu, karena tidak tahan dia disiksa ya. Ya kita tidak mengalami peristiwa itu ya, ketika kita menyatakan beriman, berislam, lalu disuruh keluar dari agama, ketika kita tidak mau kita disiksa. Kita alhamdulillah tidak alami itu. Nah sahabat Nabi mengalami itu. Jadi ketika siksaan itu semakin keras, sahabat Nabi itu ngomong, mata Nasrullah gitu. Ya Rasulullah, mata Nasrullah, ya Rasul, ya Allah, ya Nabi, kapan pertolongan Allah turun? Katanya kita beriman, katanya kita ini kan orang beriman, ikut perintah Allah, katanya Allah tidak akan biarkan kita, Allah akan tolong kita, tapi mata kapan gitu? Ya, kapan? Enggak, kemana ini pertolongan Allah? Artinya sahabat Nabi waktu itu sudah pada posisi sudah tidak tahan.
menghadapi derasnya siksaan dari orang-orang kafir musyrikin Mekah waktu itu. Ya, jadi sampai ngomong itu mata Nasrullah. Nah, ayat ini kemudian kalau ini mengancam ya orang-orang kafir untuk kondisi hari ini. Ketika ayat itu turun, ingat ya, ada malaikat yang akan siap tolong kami gitu. Kalau ini, nanti kalau kamu tetap terus seperti itu, ingat ya, kaget kalau kamu mati. Ini kita pakai bahasa apa? Bahasa bebas ya. Kamu ketemu kaget hari akhirat di mana kamu akan dibalas gitu. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan. Jadi dua ayat ini ancaman kalau untuk orang-orang kafir, ya, yang terus menyakiti sahabat Nabi. Wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin. Nah, ayat 3-nya saya percepat ya. Ayat 3 ini paling banyak tafsirnya, sampai 17 versi penjelasannya, tapi kita ndak lama-lama. Wasyahidiu, ayat 3-nya wasyahidiu, sa-nya panjang apa pendek ya? Awal ya Pak? Begini ya. Wasyahidiu wa mashhud. Ini nakirah dua-duanya. Dan demi yang menyaksikan, maaf kalau bahasa kita saksi lah. Ya, demi penyaksi, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Di ayat 3 ini Allah sedang kasih tahu juga kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah itu. Juga kepada kita hari ini. Ingat ya, apapun yang kamu lakukan itu ada yang menyaksikan ya. Kalau bahasa kita itu ada CCTV-nya ya. Ada yang merekam ya, ada yang merekod ya. Dan ini yang disaksikan itu. Jadi ada penyaksi, dan yang menarik itu masyahidiu, dia pakai ini, nakir, artinya banyak. Maksudnya apa? Kita diberitahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kau lakukan wahai orang-orang kafir musyrikin, engkau disaksikan oleh banyak orang. Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan, nabi menyaksikan, orang-orang beriman juga menyaksikan. Buat kita hari ini ayat ini maknanya adalah apapun yang kita lakukan, Allah melihat, Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi. Tidak hanya itu, apalagi anggota tubuh kita pun jadi saksi, keluarga kita menjadi saksi, suami istri kita jadi saksi, anak-anak kita, siapapun semua jadi saksi. Bahkan nanti kulit kita jadi saksi, semua anggota tubuh kita juga jadi saksi atas apa yang kita lakukan. Seolah-olah ini juga ancaman. Ingat ya, banyak rekamannya nanti kalau ada gelar perkara di pengadilan Allah, nanti ada gelar perkara, banyak buktinya dan banyak saksinya ya. Nah, baru kita masuk ke ayat 4 ya. Jadi di 3 ayat pertama ini, Allah bersumpah ya, sekaligus juga mengancam orang-orang yang sudah keterlaluan sekali kepada orang-orang Islam saat itu. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila. Jadi kalau ini qasamnya, ini sumpahnya. Ya. Yang namanya sumpah itu, kenapa sampai 3 kali Allah bersumpah ini ya? Ini yang juga perlu kita camkan. Kalau dalam Al-Qur'an itu ya, sumpah itu biasanya karena 3 hal. Satu, karena yang mau disampaikan itu penting. Ini kalau cerita sumpah dalam Al-Quran ya, ada 3 makna dalam tafsir. Yang disampaikan itu penting. Yang kedua, sumpah itu menunjukkan kemarahan. Karena tidak mau percaya gitu. Ya. Nah, yang ketiga di dalam tafsir dikatakan, maaf saya lihat sebentar.
Di sini dikatakan sumpah itu menunjukkan karena ada orang yang terus-menerus tidak percaya. Kenapa Allah bersumpah? Karena ada orang yang tidak percaya dan itu terus-menerus tidak percayanya. Jadi kenapa Allah bersumpah seperti ini? Karena ada orang-orang yang nggak percaya dengan akhirat, ada yang tidak percaya dengan Allah, dan Allah marah di satu sisi, dan di satu sisi menunjukkan ada sesuatu yang penting yang mau Allah sebutkan. Apa yang mau Allah sebutkan yang penting di ayat ini? Di ayat 4 itu, qutila ashabul ukhdud. Oke. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Nah, sekarang kita baru masuk ke cerita, pokok ceritanya nih ya. Qutila itu qatala, bunuh, terbunuh gitu ya. Tapi di sini maksudnya adalah ini bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul ukhdud. Ashabul ini pemilik, ukhdud ini adalah, jadi kalau bahasa kita kalau diterjemahkan dalam ayat ini, qutila ini artinya, maaf kalau pakai bahasa Jambi itu binasa kau ya kurang lebih begitu maknanya. Ini menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ya dengan kata-kata yang ini kasar sekali kalau dalam kalau dipakai untuk ngatai orang ini dalam Al-Qur'an ya. Binasalah engkau, matilah kau gitu ya. Nah, itu dia. Binasalah ashabu ini pemilik, ukhdud ini got, saluran parit yang besar ya. Nah, dalam konteks ini siapa pemilik parit yang besar ini? Khad ini parit besar ya, yang ini yuk, macam apa, bukan lebih besar dari gorong-gorong. Khad itu parit, tapi parit besar yang bisa dilalui oleh orang dalam jumlah yang banyak gitu. Besar dia, air lewat itu juga besar. Nah, ini siapa ashabul hudud? Siapa yang Allah marah betul sampai Allah bersumpah? Allah menceritakan, jadi ini kisah 40 tahun sebelum Nabi lahir peristiwanya. Ashabul ukhdud ini. Ya, kejadiannya di Najran, di Yaman. Siapa mereka ini? Dulu saya pernah cerita tentang urutan apa? Kenapa Abraha menyerang Mekah? Sebelum itu apa cerita latar belakang ketika kita bahas surat Al-Fil dulu ya. Nah, sekarang mari kita buka cerita ini sebentar ya. Saya hapus dulu ini. Jadi sesudah Allah bersumpah dengan yang menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas perilaku orang-orang kafir musyrikin Mekah itu, Allah kemudian menyebutkan contoh orang yang Allah laknat. Ya, kenapa? Karena perilakunya yang keterlaluan sekali. Siapa mereka? Ashabul ukhdud. Orang yang membakar orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit-parit ini hidup-hidup ya, lalu dibakar kan. Jadi di Yaman waktu itu, saya ulang ya ceritanya ya. Empat 40 tahun sebelum Nabi lahir di Yaman itu yang memimpin adalah Khimyar namanya, Zunuwas. Dia orang dari Persia. Agamanya ya, ada yang mengatakan dia menyembah apa? Persia ini menyembah apa namanya? Menyembah api. Ya. Dia kemudian Zunuwas ini
Dia kan punya tukang sihir. Ini ceritanya ya, ceritanya 40 tahun sebelum terjadi ini. Seluruh penduduk Himyar waktu itu, seluruh penduduk Najran, mereka tadinya agamanya ikut agama rajanya Dzunnuwas ini. Sampai suatu ketika tukang sihirnya ini sudah uzur, lalu dia mempersiapkan orang untuk mengganti tadi ya, orang yang membantu raja ahli sihir ini. Maka dia didiklah seorang anak muda. Ada anak muda dia siapkan untuk menjadi pengganti dia. Lalu apa yang terjadi? Setiap anak muda ini mau belajar ke tempat si penyihir itu, dia selalu lewat rumah seorang pendeta. Pendeta ini agamanya orang yang beriman. Saat itu masih zamannya, jadi Nabi Muhammad belum turun, Nabi Isa sudah tidak ada. Ya. Ini peristiwa 40 tahun sebelum Nabi lahir, prakelahiran Nabi ya. Saya sebut ini saja walaupun ada beberapa riwayat yang lain menyebut ada yang lebih dari 40 tahun, tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sana di Najran itu orang menyembah tadi ya, menyembah api. Kayak film-film lah, film pertempuran 300 itu apa menyebutnya bahasa Indonesianya? Film 300 itu. Perang antara Persia dan Romawi. Perang apa yang dahsyat sekali itu kan. Ini menyebutkan ini. Jadi dia menyembah api. Suatu kali dia siapkan penyihir tadi ya. Dia selalu dikelilingi oleh ahli sihir. Ahli sihir sudah tua, dia siapkan pengganti. Setiap penggantinya ini mutem berangkat ke tempat ahli sihir, selalu lewat rumah seorang rahib. Rahib ini pengikut Nabi Isa yang agamanya belum dirubah-rubah kitabnya. Masih yang Hanifah Muslimah gitu ya. Mampir dia belajar juga rupanya kepada rahib ini. Sampai satu kali karena dia gurunya dua, satu penyihir, satu rahib, satu kali dia terjebak di sebuah tempat yang ada binatang buasnya. Dia sampai ngomong, ya Allah, kalau seandainya apa yang diajarkan oleh rahib itu benar, maka matikan, bunuhlah singa itu. Dia lempar singa itu pakai batu, ternyata mati. Akhirnya mulai saat itu dia lebih yakin kepada rahib ini daripada kepada penyihir. Berjalannya waktu sampai akhirnya dia belajar kepada rahib ini cukup gitu. Sehingga kemudian dia karena sering terlambat datang kepada kepada penyihir, ditanya sama rahib ini, kenapa sering terlambat? Dia mengadu kemudian kepada rahibnya, jawabannya apa ya wahai guru ya? Terhadap pertanyaan itu, jawab saja, saya ditahan oleh keluarga saya, katanya. Ya. Nah suatu kali ada teman dari raja, jadi penasehat menterinya raja nih sakit, dia buta ya, dan mereka sudah tahu tentang cerita anak muda ini yang ternyata sudah mulai dikenal keahliannya dalam menolong orang yang susah gitu. Datanglah si menteri ini kepada anak lalu diobati gitu, tapi dia bilang, yang menyehatkan kau kalaupun kau sehat itu adalah Tuhan, adalah Allah, bukan saya, katanya. Jadi sekarang sebutlah nama Allah, Bismillah gitu. Yakin bahwa Allah yang satu itulah yang mengobati gitu. Dan ternyata sehat dia, akhirnya dia dikatakan dia masuk Islam. Ketika ditanya oleh raja, menteri ini, kenapa kok bisa sehat? Oh, saya ditolong oleh Tuhan saya, Allah yang menolong saya. Raja kaget itu karena raja berpikiran selama ini tidak ada Tuhan, bahwa dialah Tuhan itu gitu kan. Nah, marah dia kepada si menterinya ini, disiksa. Dalam kisah, ini hadis riwayat Muslim ya, digergaji kepala si menteri ini, disuruh keluar dari
agama yang Hanif ini dia tidak mau, sampai digergaji dikatakan separuh kepalanya itu jatuh. Sebelum dia meninggal dikasih tahu anak itu, pemuda murid itu yang mengajari saya, maka ditangkaplah anak itu gitu. Anak itu disiksa tapi tidak dibunuh. Ketika dia sudah tidak tahan ditanya, siapa yang ngajari kamu? Dia bilang pendeta itu. Pendeta itu yang ditangkap sama digergaji lagi kepalanya sampai jatuh kepalanya. Ada yang hadis lain menyebut digergaji sampai dibelah pokoknya ke bawah gitu ya. Jadi ayat inilah yang nanti, kisah inilah yang dipakai oleh Nabi untuk tadi menyabarkan kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi yang disiksa di awal itu. Ketika Khabab, Ammar, Bilal dan sebagainya disiksa itu, Nabi kan bilang orang-orang sabar, orang-orang sebelum kamu ada yang digergaji kepalanya gitu. Nah mereka inilah ceritanya itu ya. Nah jadi singkat cerita, menteri dan rahib ini akhirnya dibunuh mati. Anak muda ini tidak sengaja. Kenapa? Karena raja berharap dia sadar dan nanti dia menjadi pengganti penyihir tadi. Dia suruh kemudian tentaranya bawa dia ke atas puncak gunung, ancam dia untuk kamu jatuhkan dari puncak gunung itu. Kalau dia mau berubah, berarti bawa dia. Kalau dia tidak mau berubah, tidak mau mengakui merubah agamanya, lemparkan dia gitu. Ternyata apa yang terjadi? Sampai di puncak gunung dia berdoa, ya Allah, gitu kan, tolonglah aku, maka Allah guncangkan gunung itu. Justru pengawal-pengawal tentara raja itu yang mati. Balik dia ke raja, diceritakan kisahnya, tambah bingung raja. Oleh raja kemudian dia suruh lagi pasukan bawa ke lautan. Kalau dia tidak mau juga keluar dari agama Islam, lemparkan dia ke dalam laut. Apa yang terjadi? Allah kirim badai sehingga semua prajurit itu terlempar ke laut. Dia dewek yang selamat gitu. Nah ceritanya mulai dari sini. Nanti dia balik ke raja. Dia ngomong sama raja, kok kamu tidak mati-mati? Kata raja, kata dia, kalau engkau ingin membunuh saya gampang, kata anak muda itu. Salib saya di tengah lapangan, tapi kumpulkan semua rakyat. Lalu engkau suruh orang ahli panah memanah saya, tapi ketika memanah itu baca Bismillahirrabbilghulam, menyebut nama Allah Rabbnya anak muda ini gitu. Dikerjakan oleh raja, dia suruh pemanah gitu kan, pas memanah kena keningnya wafat, diceritakan karena membaca tadi itu. Dan cerita dia dibawa ke laut tidak mati, dibawa ke gunung tidak mati, tapi justru ketika membaca Bismillah dengan menyebut nama Rabb Allah itu baru mati. Diceritakan seluruh penduduk Najran akhirnya waktu itu bersahadat, masuk Islam, beriman, ikut agama yang benar ini, ikut agama rahib. Tambah marah raja. Itulah singkat cerita, dia kemudian buat parit ukhdud ini, khat ini yang panjang sekali, lebar dan panjang, ukhdud jamaknya ya. Dan dia isi kayu bakar. Siapa yang tidak mau beriman, siapa yang tidak mau keluar dari agama Islam, maka dia bakar. Ibnu Katsir bilang jumlah orang yang dimasukkan oleh Ashabul Ukhdud ini ke dalam api itu 20.000 orang. Kata Ibnu Katsir. Kalau Al-Kalbi dalam tafsirnya yang lain mengatakan sampai 200.000 orang. Tapi entah yang mana yang ya. Jadi ada yang bilang 20.000, ada yang bilang 70.000, ada yang bilang sampai di atas 100.000. Kita pakai tafsir Ibnu Katsir ya, yang 20.000. Genosid kalau pakai bahasa sekarang itu sama seperti orang-orang Palestina yang memang ingin dihilangkan dari Gaza itu oleh Israel. Sama dulu seperti 100.000 orang Muslim Bosnia yang dibunuh oleh orang-orang Serbia juga seperti itu. Ya, mereka bunuh ini hampir 20.000, kebayang itu ya. An-nari zatil waqud, kan gitu ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud, yang apinya itu 1-9 ini cerita tentang ini ya, orang-orang yang beriman yang dibakar oleh Raja Himyar ini.
An-nari dzatil waqud, yang apinya itu mempunyai kayu bakar. Kenapa apinya mempunyai kayu bakar? Tubuh kita ini kan lemak, fat. Yang ketika dia masuk ke dalam api, justru kemudian minyak-minyaknya itu malah membuat api semakin besar. Itu maksud an-nari dzatil waqud. Api itu ketika dimasukkan manusia, itu tambah kuat menyalanya. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi Ashabul Ukhdud ini, raja dan orang-orang yang membunuh orang Islam waktu itu, mereka duduk menyaksikan orang-orang yang mereka bunuh itu. Allah pakai kata qu'ud. Qu'ud itu duduk untuk waktu yang lama. Kalau duduk untuk waktu yang sebentar, sejam, 2 jam, itu namanya jalasa. Orang yang hadir duduk 2 jam begini, tempatnya itu namanya majelis. Jadi kalau ada majelis itu sejam 2 jam, tidak lama. Tapi kalau lama, qa'ada. Nah di sini Allah pakai kata idhum 'alaiha qu'ud. Jadi mereka itu, karena yang dibakar itu banyak sekali, sampai 20.000 orang. Jadi mungkin tidak sejam 2 jam, tidak 5 jam, 6 jam. Entah berapa puluh jam, tidak tahu. Tapi mereka menyaksikan sambil dikatakan, ya tertawa-tertawa gitu kan. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melihat bagaimana orang-orang, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman itu. Nah disinilah nanti terjadi peristiwa yang hebat ya. Coba bayangkan, demi mempertahankan imannya, mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam api daripada mereka murtad. Disitulah nanti ada cerita bayi yang bisa berbicara. Ada ibu-ibu nengok api yang besar, ragu dia, karena dia menggendong bayinya. Tahu-tahu bayinya yang memberitahu kan, sabarlah wahai ibu, yakinlah akan janji Allah. Maka lompat ibunya. Dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam hadis disebutkan ada 3 bayi yang bisa berbicara dalam sejarah Islam. Yang pertama bayi yang bisa bicara adalah siapa? Nabi siapa yang waktu bayi bisa bicara? Nabi Isa, untuk membela ibunya. Nah di Ashabul Ukhdud ini juga ada bayi yang berbicara untuk menyelamatkan akidah ibunya. Nanti ada lagi kisah Ashabul Juraid, kisah tentang seorang pemuda yang dituduh dia berbuat serong, ya. Tapi kemudian dia ngomong sama bayinya, sudah dia sholat, dia doa sama Allah, dia tanya ke bayinya, bayinya jawab itu, bapak kamu siapa? Oh bapak saya penggembala, itu katanya. Walaupun nanti ada versi lain, tapi yang kuat bayi yang bisa berbicara dan sepanjang sejarah kehidupan kita ya 3 itu. Ada yang mengatakan 4 tentang Nabi Yusuf dan juga yang lain-lain gitu ya. Tapi tidak kuat ya. Nah, jadi orang-orang ini Bapak Ibu sekalian, dia bunuh orang-orang yang beriman. Oke, sampai di sini saya mau stop dulu ya cerita kita. Pekan berikutnya kita sambung bagiannya, ceritanya, ayatnya. Hanya ayat ini sampai ke ayat 9 dia cerita bagaimana orang-orang dulu itu betul-betul demi mempertahankan imannya itu tidak hanya sekedar perasaannya yang sakit, tidak hanya hatinya yang sedih gitu. Tapi mereka sampai fisiknya disakiti, sampai nyawanya kemudian melayang, dan mereka rela itu lebih mempertahankan akidahnya daripada harus keluar dari agama Islam. Kemarin saya lihat TikTok, bukan ya, tadi pagi apa kemarin, saya berani keluar, saya masuk Kristen kalau saya dikasih mercy gitu dia gitu. Nauzubillah min zalik ya. Ya langsung dijawab, langsung di, iya bodoh sekali kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama ya, surat Al-Buruj ini tadi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyakiti umat Islam. Intinya apa? Buat kita, ketika kita tadi ya
Kita tidak pernah sendiri kalau kita berislam. Kita tidak pernah sendiri kalau kita ingin jadi orang yang baik. Ketika kita hijrah, ketika kita menerapkan nilai-nilai kebaikan itu, ada makhluk Allah, ada malaikat yang membersamai kita gitu. Ketika kita berbuat baik juga ada masanya nanti di mana orang-orang yang berbuat tidak baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak saksinya. Jadi walaupun kita sendiri, yakinlah bumi ini kan menjadi saksi atas kebaikan kita. Kita berangkat dari rumah walaupun dekat ataupun jauh datang ke pengajian ini, setiap tanah yang kita pijak itu, setiap tanah yang dilalui oleh kendaraan kita itu, dia jadi saksi bahwa kita hadir ke majelis ilmu ini. Dari Pila Kenali datang ke sini itu, mulai dari Pasar Kenali itu sampai Simpang Jamto sampai ke Tugu Juang, Simpang Pule, semua jadi saksi insyaallah akan jalannya kita itu. Maka ayo mutar dikit yuk jalannya yuk. Karena itu yang Allah bilang dalam surat apa? Az-Zalzalah ya. Zalzalah. Apa idza zulilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbara. Hari itu nanti bumi menceritakan apa yang terjadi di atasnya gitu. Bumi jadi syahid, bumi jadi saksi juga. Jadi walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, kita merasa sendiri, jangan pernah lemah, jangan pernah sedih ataupun jangan pernah mundur gitu. Di satu sisi juga banyak yang menyaksikan kita, jago-jagolah iman kita nih. Karena banyak yang menyaksikan kita gitu. Makhluk Allah semuanya juga jadi saksi nanti. Binatang, mungkin di atas bumi yang kita pijak ini ada cacing, nanti dia akan bersaksi. Mungkin di pohon-pohon ada burung, dia nanti akan bersaksi. Mungkin di dinding ada cicak, dia akan bersaksi. Mungkin di kursi-kursi ini ada semut, dia akan bersaksi. Semua akan bersaksi. Jadi bismillah. Di satu sisi berbuat baiklah terus, istiqomahlah terus. Di satu sisi juga kalau mau berbuat dosa, ingat juga. Ya, ada banyak sekali saksinya. Itu dia bagian keempat, menceritakan marahnya Allah, kemarahan Allah ya, kepada orang-orang yang zalim itu. Dan Allah contohkan betapa beratnya penderitaan orang yang beriman di zaman Ashabul Ukhdud ini untuk menghibur sahabat Nabi saat itu, bahwa penderitaan dia belum apa-apa gitu. Belum disikat rambut kamu pakai sikat besi, belum digergaji. Siapa Nabi yang juga digergaji, Bu? Selain cerita ini, ada Nabi yang wafatnya digergaji. Dia bersembunyi dalam pohon, lalu pohonnya itu Nabi siapa? Nabi siapa? Zakaria, Yahya. Ya. Kenapa kita yang hanya diuji dengan rasa malas, dengan rasa capek, ya? Kenapa kita kalah gitu? Kadang capek nih, kenapa kita berhenti, kita tidak sholat ya? Astagfirullahaladzim. Oh, waktu kita kurang, kenapa kita tidak baca Quran? Kenapa? Ujiannya cuma itu, tidak seperti orang-orang terdahulu ini. Tidak juga seperti sahabat, tidak juga seperti Bilal yang dahsyat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maaf kurang lebih ini ya pengantar. Jadi ini kisah 40 tahun sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi lahir. Sesudah peristiwa ini 40 tahun kemudian terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan Abraha. Nanti urut-urutannya begitu tuh ceritanya. Kita ngulang-ulang sebentar ya. Ini bulan Maulid nih, insyaallah bentar lagi. Ya, jadi intinya ini peristiwa yang meliputi sebelum lahirnya Nabi SAW. Jadi kalau kita baca surat Al-Buruj ini, kalau kita lagi sedih nih sebetulnya, kalau lagi merasa capek, merasa dewe gitu ya, baca surat ini. Kalau kita lagi lemah iman kita, baca surat ini. Supaya hadir betapa orang-orang terdahulu itu cobaannya dahsyat, jauh lebih kuat dari kita gitu.
Kenapa kita yang dicoba hanya dengan tadi ya, kekurangan harta, kekurangan tenaga, atau kurang istirahat, atau kurang tidur, kenapa kalah gitu. Baca surat ini ya. Nabi baca salat ini tadi saya bilang, Nabi baca salat ini salat Isya atau dalam perjalanan. Kalau Nabi lagi musafir, gitu kan, Nabi baca surat ini salah satunya. Mungkin lagi capek, lagi merasa dewe, jauh dari keluarga gitu. Nabi, mungkin itu maksud Nabi, kenapa kita diajarkan kalau lagi dalam perjalanan baca Al-Buruj. Atau kalau Isya sebelum tidur juga gitu ya. Masya Allah. Demikian Abang Ayu, keluarga semua, mohon maaf kita baru sampai bagian yang pertama dari surat Al-Buruj ini. Di sini dikatakan ya, ini kisah tentang para pembuat parit api itu ya. Berikutnya nanti ada tentang perbedaan orang yang taat dan tidak taat, ancaman terhadap orang kafir, penyebab kehancuran Fir'aun, dan terakhir itu ya. Insyaallah begitu ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Gimana Bang? Saya pikir itu sudah masuknya sesi yang tema yang kedua, pemilik. Belum. Ini tema satu. Kalau sumpah Allah tadi itu ada sumpah, ada jawabul sumpah. Kenapa Allah bersumpah? Untuk menguatkan kutila ashabul ukhdud. Sama seperti wattini, wazzaitun, waturisinin, wahadzal baladil amin. Laqad khalaq. Sungguh manusia itu sudah kami ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Tapi Allah bersumpah dulu tuh kan. Nah ini sama sumpah Allah, wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Kutila binaso, hancur, celaka, matilah. Kemarahan Allah kepada ashabul ukhdud yang sudah betul-betul zolimnya keterlaluan sekali. Saya sih terpikir ketika membuka lagi tafsir ini ya, kelakuan orang-orang Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina hari ini ya, yang dibuat lapar, nggak bisa makan itu. Nauzubillah. Ini bagian pertama Bang dari surat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.